Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Saya hormati, saya muliakan para alim, para ulama, para ustaz, ustazah, khusus panjenenganipun Bapak Kiai Dr. Kiai Haji Dr. Mulyad Jadid saking Surabaya, Bapak Ibu sekalian, calon-calon tamu Allah, calon-calon tamu Rasulullah yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan, hadirin sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kita sama-sama diberikan kesehatan sehingga bisa hadir, bisa berkumpul, bermuajahah dalam rangka manasik umrah. Alhamdulillah, kegiatan malam hari ini kami dari PT Zafalana Wisata Al-Haramain yang bekerja sama dengan Takmir Mushola Rawdah. Alhamdulillah, ada beberapa jamaah dari Mushola Rawdah ini ikut bergabung di PT kami untuk berangkat umrah insyaallah di bulan Agustus, tepatnya di tanggal 8 Agustus bulan depan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian di sini saya perkenalkan, dari kami Travel PT Zafalana Wisata Al-Haramain ini juga menunjuk perwakilan, ada Gus Safi'i dan Gus Faiz yang akan membantu mengkoordinir jamaah dari Mushola Ar-Rawdah dan jamaah sekitar dari Mushola Ar-Rawdah. Bapak Ibu sekalian, mohon izin. Ini sedikit gambaran, yaitu travel PT Zafalana Wisata Al-Haramain itu kantor kami ada di Jalan Medokan Ayu, Telak Mriki. Alhamdulillah, saya sama Gus Faiz ini sudah lama berkenalan karena sama-sama kalau waktu Idul Adha itu sama-sama jual hewan kurban di Mekah. Jadinya kesinambungan itu berjalan. Kemarin waktu saya nggak jualan karena saya haji tahun kemarin. Saya ngawal haji, ada 800 jamaah yang saya bantu kawal, jamaah haji yang tanpa antri langsung berangkat. Alhamdulillah, kemarin beliaunya telepon, Gus ngapunten kula tasih teng Saudi, sak mangke nek kula pun mau mundur, kula tak silaturahim teng panjenengan. Alhamdulillah, dari permulaan itu sama-sama kita sepakati Gus Faiz sama Gus Safi'i ini menjadi perwakilan kami yang ada di Tambak Sumur ini. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, tentang PT Zafalana Wisata Al-Haramain ini, waktunya juga malam ini, langsung saya singkat aja. PT Zafalana Wisata Al-Haramain merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayanan haji dan umroh, dan ada lagi divisi, insya Allah saya kerjasama sama beliaunya itu ada perumahan, namanya insya Allah ada perumahan Tasrifan. Nah itu juga kita sepakati sama pembicara sama beliau. Berikutnya, PT Zafalana Wisata Al-Haramain didirikan tahun 2019 Bapak Ibu sekalian dengan nomor SK 836/2019, diterbitkan pada tanggal 25 Agustus
2019. Artinya besok tanggal 25 Agustus itu ulang tahunnya. PT Zafar Wisata Al-Haramain hingga saat ini merupakan bagian dari grup konsorsium travel umroh dan haji yang terbesar di Jawa Timur, yaitu konsorsiumnya ikut di Mitra Baitullah yang kemarin berangkatkan haji 800 jamaah haji yang tanpa antri, yang haji plus yang tanpa antri sekarang. Produk unggulan kami PT Zafar Wisata Al-Haramain memiliki produk unggulan bagi layanan ibadah umroh dan haji dengan label tasrifan. Jadi kados brandingan Gus niku sama pakai nama tasrifan, itu nama produk. Jadi PT-nya tetap pakai tasrifan. Lanjut. Tasrifan travel yang seperti apa? Kami hadir dengan menjawab keluhan calon jamaah yang akan melakukan ibadah, karena saat ini banyak sekali penipuan-penipuan, dan insya Allah kerjasama kami dengan Gus Faiz, Gus Fafi ini sudah terbukti insya Allah, karena kami sudah saling kenal. Makanya malam hari ini kami menyempatkan hadir untuk bisa silaturahmi dengan panjenengan. Kami merupakan travel yang berpegang teguh asas amanah, kejujuran, dan profesionalisme dalam melayani jamaah umroh dan haji. Apa keunggulan dari PT Zafar Wisata Al-Haramain dalam memberikan pelayanan? Satu, insya Allah biayanya juga bisa terjangkau dengan memberikan kemudahan bagi calon jamaah umroh dan haji dengan biaya yang agak murah bahasanya kalau orang-orang di sini orang betul begitu. Pelayanan dan fasilitas hotel, kami memberikan pengalaman spiritual yang nyaman serta memandu calon jamaah dalam melaksanakan ibadah dengan baik, dan fasilitas hotel yang dekat dengan Masjidil Haram di Mekahnya, di Madinahnya dekat dengan Masjid Nabawi. Lanjut. Berikutnya dalam memberikan pelayanan, satu, yang jelas kepastian pemberangkatan. Ya, ini banyak sekali di sana teman-teman travel itu kadang-kadang banyak PHP, hati-hati. Kami berkomitmen untuk menjaga kepercayaan serta amanah dalam memberikan kepastian keberangkatan calon jamaah umroh dan jamaah haji. Tanggung jawab, kami bertanggung jawab penuh akan jaminan calon jamaah umroh dan haji tasrifan dengan memberikan perlindungan atau garansi biaya yang seandainya yang sudah dikeluarkan itu enggak jadi berangkat. Artinya kami berkomitmen seandainya Bapak Ibu sudah masuk ke kami kok enggak ada keberangkatan, kami akan menggantikan apa yang sudah biaya yang sudah dikeluarkan itu 100% tidak ada potongan. Itu komitmen kami. Karena bagaimana juga melayani jamaah haji dan umroh, tamu-tamu Allah ini memang harus ada skala prioritas dan ada hati nurani yang harus dijalin. Program layanan perjalanan umroh dan haji. Satu, umroh reguler. Program umroh yang diselenggarakan untuk calon jamaah dengan biaya umroh yang ekonomis dengan masa ibadah umroh selama 9 hari hingga 16 hari. Jadi kami ada beberapa keberangkatan, dan untuk dari tasrifan Zafalana ini setiap minggu ada keberangkatan bagi sekalian. Itu programnya tergantung jamaah, ada keberangkatan 9 hari, 12 hari, 13 hari, 16 hari. Ini kami persiapkan. Program layanan perjalanan umroh dan haji, ada umroh plus Turki. Program umroh yang diselenggarakan untuk calon jamaah setelah menunaikan ibadah umroh dan mengunjungi wisata negeri Kesultanan Kerajaan di Turki. Itu kami juga menyelenggarakan. Ada lagi program
umroh wisata plus Taif, ya, wisata plus Taif. Ini kami juga menyelenggarakan. Barangkali Bapak Ibu sekalian ada yang request, oh Pak saya ingin umroh plus Taif. Tinggal menghubungi aja sama Gus Syafi'i sama Gus Faiz. Berikutnya ini yang saat ini lagi ramai dibicarakan di medsos. PD Zafar Wisata Al-Haramain yang berkonsorsium dengan penyelenggara haji Mitra Baitullah itu mempunyai program haji tanpa antri. Haji tanpa antri dengan daftar tahun ini berangkat, daftar tahun ini juga langsung berangkat. Karena kalau program haji, program reguler dari pemerintah itu kalau saat ini kita daftar bisa jadi berangkatnya masih 30 sampai 40 tahun masa tunggunya. Ya. Memang kalau kita bicara haji, yang paling nyaman itu haji yang ikut pemerintah, tapi antrinya panjang. Kurang lebih kalau di Surabaya kurang lebih 40 tahun. Berikutnya ada haji furoda. Hari furoda itu haji yang biayanya mahal. Kurang lebih biayanya sekarang itu 400 sampai 500 jutaan per orang. Furoda itu, nah itu kalau furoda itu memang pelayanannya itu visanya pakai visa furoda, visa undangan pemerintah Saudi. Cuman kadang-kadang di furoda itu ada banyak sekali kekurangannya. Bisa jadi kalau jenengan daftar suami istri, visanya yang keluar hanya istrinya aja atau suaminya aja. Itu karena memang kepastian untuk visanya itu juga belum jelas kalau furoda. Nah, kami dari Tasrifan Zafalana ini mengeluarkan produk haji tanpa antri. Biayanya insya Allah lebih murah jauh, separuhnya haji furoda. Yang saya sendiri insya Allah setiap tahun ada jamaah mengawal jamaah. Jadi sudah bertahun berturut-turut ini saya haji terus. Makanya Gus Faiz, Gus itu juga nggak jualan hewan kurban lagi. Enggak Gus, aku sering melayani tamu Gusti Allah. Alhamdulillah. Lalu sekalian demikian sedikit pengenalan dengan produk dari kami PT Zafar Wisata Al-Haramain. Alhamdulillah dari jamaah Mushola Ar-Rawdah ini sudah mempercayakan ada 8 jamaah insyaallah yang ikut berangkat di bulan Agustus, dan informasinya juga akan nambah informasinya. Mudah-mudahan semuanya insyaallah dikabulkan Allah. Untuk berikutnya nanti akan disampaikan manasik yang akan disampaikan langsung oleh Dr. Kiai Haji Nuril Jadid SHMH dari Surabaya. Dari saya cukupkan sekian. Hadadallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana ribatan baina qulubil mu'minin wa amara bil-ittihadi wat-ta'awun wa nahaa 'anil tafarruqi wat-tanazu'i fi kitabihil mubin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah sekalian, rahimakumullah, yufullah, yufurrahman, salam tamu Allah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang malam hari ini hadir dalam rangka mau belajar manasik umrah. Semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua diridhoi dan bisa lancar dalam perjalanan
tidak ada halangan dan banyak rezeki yang melimpah berkah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salatan wa salaman daimain ala habibina wa syafi'ina qurratayina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, langsung saja, enggak berbelit-belit pada intinya. Jadi manasik umroh itu apa sih, gimana caranya? Biar singkat dan padat. Intinya yang namanya umroh, apa sih umroh itu? Umroh itu apa? Umroh adalah berkunjung. Umroh adalah berkunjung ke Baitullah yang ada di Mekah dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengamalkan amalan-amalan yang akan kita kerjakan dengan cara tertib maupun berturut-turut berubah. Yang namanya apa berubah apa? Berubah ihram, tawaf, sa'i dan tahallul. Jadi yang tepat disingkat dengan nyanyian. Umroh itu ikhtar, syakur, ihram, tawaf, sa'i dan cukur. Umroh itu ikhtar, syakur, ihram, tawaf, sa'i dan cukur. Jadi kalau kurang mau menjalankan umroh, intinya harus mengerti syarat rukunnya umroh. Paling tidak ilmunya umroh itu tahu. Kalau sudah tahu, insya Allah walaupun gerudak-geruduk ketoke namakan ngerti karpe. Lapo aku menekai tujuanku lapo, langkahku pertama opo. Nah ini jamaah sekalian rahimahullah, datang ke Mekah dengan tujuan dapat ridho ilahi, akan menjalankan yang namanya amalan-amalan yang dikerjakan secara tertib dan terpenuhi. Kemudian di dalamnya ada rukun namanya ihram, tawaf, sa'i dan tahallul. Hadirin rahimakumullah. Jadi mengenai tentang ini mungkin sebagian kita nggak baca, artinya sudah paparan ini dengan sudah mengerti insya Allah. Niat yang disebut umroh intinya begini, ibadah umroh itu bukan ibadah doa. Nanti teni, sama teni bahwa umroh itu bukan ibadah doa, sehingga orang-orang yang mau ikut umroh, aku gak bisa yang ini, aku gak apal doa sama dawane, aku gak bisa doa yang kurang endah. Umroh itu tidak diharuskan bisa hafal doa-doa, walaupun jenengan gak bisa apa-apa, hanya bisanya kata-kata Allah, 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 itu saja modalnya menuju ke Makkah sana sudah sah. Jadi ojo di mergo gak iso donga, iso bismillah tok, iku sah dengan antara namanya ibadah umroh, bukan ibadah doa. Jadi bukannya bagaimana doa putar pertama, Allah mazid imanan wa tasdiqan bi kitabika wa qur'an bi hadika wa tiba'al rasul nabiyika, panjang baca, enggak harus itu. Tapi hanya apa yang Anda bisa itu dengan baca. Yang umum bacaan contohnya di sini adalah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu saja sudah sah. Jadi tidak harus dibaca bacaan yang ada di buku, tuntunan yang ada di buku, tidak. Hanya saja niat-niat begini yang penting. Bagaimana niatnya? Kita mau pergi umroh, ternyata niatnya labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan, nawaitul umrata
wa akhramtu biha lillahi ta'ala. Niat itu saja yang paling penting. Jadi kalau bisa niat saya akan melangkah itu gimana? Hadirin rahimahullah. Makanya kalau sudah tahu intinya umroh itu nekani Baitullah, rumahnya Allah yang ada di Mekah, dengan niat karena Allah Ta'ala. Sampean mau mengamalkan amalan-amalan yang dikerjakan secara tertib dan berturut-turut. Di dalamnya amalan itu ada namanya tadi ihram, tawaf, sa'i, dan cukur. Ini mau seru pengertiannya, oh itu tahu roh. Nah hadirin rahimahullah, kalau begitu kita awali berangkat dari rumah. Ya, berangkat dari rumah. Ilmunya umroh. Begitu jenengan berangkat dari rumah, mau keluar rumah, kalau bisa hadirin sholat di musola, sholat safar, usolli sunata safar, ada ini lillahi ta'ala, berangkat ke bandara. Sampai di bandara jam berapa? Ternyata pagi, tidak ada sholat. Berangkatnya nanti ternyata jam 11. Nah, nanti ada sholat namanya sholat zuhur. Di mana sholat zuhur? Di kapal terbang. Nah, ini yang harus orang-orang tahu itu diantaranya. Ternyata yang namanya ibadah umroh itu nggak boleh melalaikan sholat. Walaupun di perjalanan sampai ke tempat sholat itu jangan dilupakan. Makanya dengan begitu masuk ke bandara, duduk di kursi, sampai di kursi, dengan biasanya itu tidak disampaikan di manasik-manasik. Ternyata di kapal terbang itu ada yang namanya toilet, ada tempat kencing, berak, itu ada semuanya. Tapi hati-hati, ternyata di dalamnya itu adalah hanya ada tisu dan air yang secukupnya. Jangan sampai dibuka langsung lalingan, lupa tidak ditutup, bisa-bisa nanti penuh air, meledak kapal terbang gara-gara ceboknya dengan di waktu dia kencing. Jadi di kamar itu ada begitu namanya kamar mandi berantian, dosen, ada yang tidak sabar. Nah, ketika selesai di situ, langkah pertama jangan nanti berhadapan dengan sholat zuhur dan sholat asar. Nah, bagaimana Pak sholatnya? Nah, ini berlaku hukum tayamum. Nah, sudah bisa tayamum semuanya? Nah, diantaranya bagi ibu atau bapak-bapak yang belum bisa, tolong bahwa tayamum itu hanya mengusap wajah dan dua telapak tangan. Contohnya begini. Andaikan jenengan berada di depan kursi, duduk begini, maka kursi ini di depan anggaplah ada debu. Ada debu, karena debu tempelkan des begini. Nah, ini sudah dilihat, ditiup, baru. Nah, ini jangan di begini, nanti minta lagi di situ. Ya, baru ditutup. Ini dulu, ini katakan ya. Satu. Kemudian untuk ke tangan kedua, tempelkan ini yang namanya kursi yang sudah ditempel di tempat lain agak dengan gini. Itu makanya harus telapak tangan bukan sama. Jangan ini digatul ini karena 1, 2, 3 ada. Ini tempelkan dulu ini, kemudian nempel terus. Ya, ini jangan sampai digunakan karena ini nanti digunakan untuk basuh yang dalam. Ya, itu. Ini dan dari sini. Yang ini tadi belum pakai. Nah, buka. Nah, ini. Itu namanya tayamum. Sudah begitu selesai, dianggap Anda sudah wudu. Makanya di kapal terbang langsung dengan apa? Sholat. Allahu Akbar. Allahu Akbar, semuanya sudah oke seperti sholat biasa. Kalau bisa dijamak,
Karena sholat zuhur 4 rakaat, usahakan musafir itu sholat 2 rakaat saja. Ya, jadi usolli sunatan zuhri, jangan takdimin, jangan takdim, jangan takhir, jangan takhirin. Rakaatain lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ya, jadi selesai. Nah, ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang namanya tayamum cuma banyak mengusap satu wajah dan telapak tangan sebelah kiri dan kanan dibasuh, hanya satu basuhan saja. Itulah namanya tayamum. Jadi ulangi, tempel ke kursi, langsung umpama debu tebal agak tebal ditiup. Kemudian tempel ke tempat lain setelah ini gunakan air. Samakan dulu. Sudah dianggap selesai. Berarti Anda sholat di kapal terbang bagaimanapun tetap harus dijalankan. Nanti umpama jenengan jamak sekalian, saya mau sholat asar, jamak takbir asar dilakukan di dulu. Tayamum lagi, jadi satu tayamuman hanya untuk sekali sholat. Untuk sholat lagi tayamum lagi untuk sholat asarnya. Begitu sampai selama 10 jam di kapal terbang. Jenengan selesai di kapal terbang, turun nanti di mana? Turun umpama di Jeddah. Maka paspor dikumpulkan, dicek semuanya. Anda umpama setelah di Jeddah diajak pergi ke Madinah, ke kota Nabi. Lampau Madinah ini. Nah, ternyata di Madinah orang umrah itu hanya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sholat saja, rutinitas. Jadi tujuannya ke sana diantaranya adalah sholat lagi. Ternyata tujuan umroh itu di sini sholat, di kapal terbang sholat, di Madinah juga sholat. Nah, sholat jenengan di Madinah ini kalau bisa mumpung pahalanya banyak sampai 100.000. Satu rakaat tidak sama dengan rakaatnya sholat di tempat-tempat Indonesia, makanya perbanyaklah ibadah. Tapi sesuaikan dengan kekuatan kondisi jenengan. Kuat enggak aku tak butuh dino, tak kuat enggak aku tak terus. Umpama tempatnya ada setengah kilo umpamanya. Tapi insya Allah kalau di Madinah itu tempatnya dekat-dekat dengan masjid. Karena apa? Semuanya hotel bagus-bagus dan indah-indah, tidak seperti di Mekah. Kenapa? Karena di Madinah hotelnya mewah-mewah, terus sekarang bentuk kaca majunya pintu satu arah, langsung hotelnya belajar masuk ke masjid langsung. Nah, di situ jenengan selama mungkin ikut umroh yang 12 hari, 15 hari di Madinah. Ngapain saya di Madinah sholat itu tadi? Di Madinah itu jenengan diiming-iming karena Allah. Allah iming-iming jenengan. Bukannya orang haji itu atau umroh itu di Madinah tempatnya, bukan. Yang namanya umroh dan haji itu tempatnya di Mekah. Di Madinah itu ngapain? Di Madinah itu jenengan mampir, sowan, ziarah, kadang makam Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Jadi jenengan berada di Madinah itu adalah yaitu sowan ke makam Rasul. Rasul itu siji-sijine nang donya yang sebagai nabi akhir zaman itu ternyata makam kuburannya berada di Masjid Madinah. Nah, kuburan Nabi Muhammad di Madinah itu ada yang namanya Raudhah. Raudhah itu hadirin rahimakumullah. Apa Raudhah? Raudhah itu di tulisan yang ada atas mau keluar dari pintu mimbarnya Nabi, mau keluar begini ada tulisan ma baina hujrati
wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara kamarku, tempatku dulu waktu meninggal dunia dengan tempat yang namanya mimbar ada raudhah. Raudhah itu apa? Hadirin rahimakumullah. Raudhah itu adalah andaikan Allah itu mempunyai surga luasnya 100 meter. Nah, 100 meter itu surganya Allah di alam akhirat nanti. Andaikan 100 meter, yang 10 meter itu tamannya diletakkan di Madinah, diletakkan di samping kuburannya Nabi Muhammad. Barang siapa yang berdoa di raudhah itu, taman surganya Allah yang diletakkan di bumi, maka insya Allah akan dikabulkan. Makanya orang-orang umroh datang ke sana ingin mengejar bagaimana saya bisa berdoa di raudhah tersebut. Kalau dulu masya Allah ya ada tebing belulang itu nanti berarti berjubul-jubul itu desak-desakan. Kemarin saya hampir 2 kali dapat aturan ada antrian. Jadi banyaknya jamaah pakai tasreh, istilahnya surat keterangan dari hotel bahwa saya jamaah ini anggotanya sekian, masuk di antri, pakai bebek barang satu. Ke raudhah 10 orang stop. Setelah selesai jalan lagi, yang 10 masuk lagi. Setelah sholat selesai disuruh keluar ganti lagi, sehingga semuanya kebagian masuk raudhah. Kalau dulu maaf istilahnya 20 tahun yang lalu, ya maaf istilah saya hampir 34 kali umroh. Dulunya itu enggak wantri semacam itu, tidak ada rebutan bagaimana tempatnya, sehingga orang-orang nggak berani masuk ke depan, perempuan hanya di belakang, laki-laki yang berani-berani saja yang bisa berani berdesakan masuk raudhah. Makanya sama-sama pergi ke umroh atau haji belum tentu bisa masuk raudhah, tapi sudah pulang ke Indonesia jauh-jauh ke sana, kenapa saya nggak bisa masuk raudhah? Nah, sekarang negara Arab punya kebijakan supaya orang-orang sedunia ini bisa masuk, yang umroh maupun yang haji, maka diantri masuk ke raudhah. Bahkan masuk ke Hijr Ismail kemarin juga diantri. Perempuan dari sebelah barat, laki-laki dari sebelah timur. Kalau perempuannya sudah masuk 10, stop. Kemudian selesai perempuan keluar, laki-laki masuk 10. Itu Hijr Ismail. Diantri semacam itu. Pernah juga diantri pada waktu mencium Hajar Aswad. Karena diantri, semuanya bisa mencium. Semoga di tahun-tahun yang akan datang ataupun bulan-bulan ini negara Arab tetap memperlakukan seperti itu, sehingga kita semuanya bisa mencium Hajar Aswad. Amin ya rabbal alamin. Itu diantaranya hadirin rahimakumullah. Nah, sekarang inti daripada umroh, apa yang harus dijalankan hadirin rahimakumullah? Ternyata kalau ini menggunakan ihram ya, persiapan mikot dan pikiran. Setelah jenengan berada di Madinah, apa Pak langkah saya setelah 5 hari sholat di Madinah? Nah, hadirin rahimakumullah, pindah ke Mekah. Umpama 10 hari, di 5 hari berada di Mekah 4 hari, yang 4 hari lagi berada di Mekah. Setelah dari Madinah mau berangkat ke Mekah, lah ini nanti akan kita praktekkan yang namanya ihram itu bagaimana, yang namanya tawaf itu bagaimana, yang namanya sa'i itu bagaimana, yang namanya tahallul itu bagaimana. Hadirin rahimakumullah. Jadi setelah jenengan ini nanti berasal dari Madinah mau pindah ke Mekah sana, maka diajak sampai semuanya berpakaian ihram. Ihram itu pakaiannya, niatnya juga namanya ihram. Niatnya namanya ihram, pakaiannya juga disebut ihram. Kalau ihramnya laki-laki, pakai 2 kain
dua helai lembar kain bawah dan atas. Kalau perempuan semua badan tertutup kecuali cadar, tidak boleh pakai cadar. Jadi perempuan semuanya harus tertutup, termasuk telapak tangan ini tertutup semua. Yang tertutup ini adalah atasnya, ini tidak. Makanya hadirin rahimakumullah, seluruh badan tertutup kecuali kepala terbuka. Nah itu untuk perempuan. Nah yang dijalankan, bagaimana Pak praktek untuk menjalankan umroh yang sungguhnya ini? Baru jenengan mau berangkat dari hotel menuju kemana? Menuju ke Mekah. Makanya diminta dan diharuskan jenengan wajib mandi, wajib membawa atus gede sekalian sing bersih, jinabat, sabunan sewangi, semuanya pakai sudah bersih. Kemudian sudah tidak boleh pakai lain-lain, wangi-wangi, selang pakai semuanya sebelum niat. Begitu selesai dari hotel, diajak berangkat menuju tempat namanya Bir Ali yang disebut ini Mikot. Mikot ini selama jenengan ada di Madinah dan berada di Mekah ada empat tempat, jangan lupa. Apa Mikot itu? Mikot itu adalah start awal saya harus meletakkan niat itu, saya niat ngawali umroh nondi sak jane molane. Nabi sudah menentukan jika Anda mau umroh berangkat dari Madinah, mikot awal berangkat itu lewat tempat namanya Bir Ali. Bir itu namanya sumur, Birun Ali, sumur Ali. Sahabat Ali biar gaya sumur tinggal patokane Nabi. Syukur umroh ke Madinah Mekah niate kudu nang Bir Ali. Nang Bir Ali itu ada musala semacam ini, semuanya datang ya wudu bersih. Setelah dengan pakaian rapi dan bersih dari hotel, berangkat ke Bir Ali. Dari Bir Ali sholat sunat ikhram 2 rakaat, kemudian langsung hadirin rahimakumullah, kemudian berangkat berdoa bersama-sama. Belum dari hotel itu berangkat labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik, belum ada perintah itu. Jadi dari hotel ke Bir Ali belum ada. Tapi setelah Bir Ali sholat ikhram sudah sunat ikhram mau berangkat ke Mekah, baru itu nanti dengan niat bersama-sama diajari oleh mutawifnya. Mari niat bersama-sama. Labbaik Allahumma umratan labbaik Allahumma umratan nawaitul umratan wa akhramtu biha lillahi ta'ala. Setelah niat selesai baru dengan boleh baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik sampai menuju Mekah. Nah, sampai di Mekah ini nanti hadirin rahimakumullah dengan masuk hotel, dekek koper dhisik, dekek koper begitu sampai dekek hotel sejenak, kamarnya sudah dibagi, sudah tahu tempat-tempatnya. Jenengan umpama batal, aku mau ngentut ke jalan, aku tadi kesenggol batal di jalan, makanya jenengan berwudu ke hotel, di hotel berwudu, tapi wudunya hanya wudu saja, jangan pakai bersih-bersih pakai sabun dan bersih lagi pakai minyak, tidak boleh. Pakaiannya hanya ikhram itu hanya sekedar wudu, selesai berwudu baru keluar melanjutkan umroh dengan tadi, baru berjalan ke hotel untuk menuju ke masjid. Nah setelah di masjid ternyata sampai tadi nggak sholat maghrib, umpama nggak sholat isya, baru sholat di jamaah bersama-sama di masjid. Setelah sholat baru masuk ke dalamnya melihat Ka'bah. Nah hadirin rahimakumullah, begitu masuk ke masjid ada doanya. Bahwa doa dibaca semuanya nggak akan bisa. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Kalau dibaca dari depan, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udhu salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata dar salam
Allahumma ftahli abwaab rahmatik, baru masuk masjid. Nah, setelah masuk masjid, sholat jamaah maghrib dan isya umpama, terus masuk ke dalam masjid berjumpa dengan Ka'bah. Nah ini nanti dengan akan diukur keimanan sampean. Ini kalau kata orang iman apa enggak, begitu lihat Ka'bah langsung banyak orang yang nggak bisa menahan air mata. Dulu awal pertama kali saya masuk begitu ke Masjidil Haram, melihat Ka'bah, ya Allah, ini kayak Allah Imam yang selama ini dipandang orang dari Indonesia hanya tahu gambarnya saja. Ternyata saya bisa disampaikan ke sini, ya Allah. Itu tahun sekitar 2000. Haji pertama saya tahun 2000 itu sudah masya Allah air zam-zam masih berada di sampingnya. Ya, kemudian begitu melihat Ka'bah semacam itu kita dianjurkan berdoa, Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zidna syarrafahu wa karramahu tasrifan wa ta'ziman wa birran. Undai kan tidak bisa Pak, enggak, nanti kan saya enggak sah, bukan menjadikan umrohnya enggak sah, gak iso apa-apa, nanggone umroh itu boleh, hanya bisanya Allah subhanahu wa ta'ala boleh sampai ke dalam, bukan harus baca semua itu bukan. Nah hadirin rahimakumullah, sekarang yang namanya ihram itu bagaimana Pak? Nah, jadi kan apa perlu dipraktekkan cara pakai yang lain Pak? Saya. Jadi mudah sekali dipakainya, ya, insya Allah praktek. Walaupun praktek nanti di sana duduk sebentar bisa laki-laki. Hanya kain selembar kain ditekuk jadi 2, jadi 3, dijadikan sarung, itu beres. Kemudian yang namanya ihram atas itu hanya begitu, hanya begini, sambil kali ini dimasukkan ke dalam, kemudian ini begini, ke bawah. Tangan ini kalau tawaf harus kelihatan. Karena apa Pak harus kelihatan? Karena ini digunakan istilah nanti pada saat dibaca Aswad, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, tangan ini digunakan. Tapi selesai tawaf ditutup lagi. Pada saat sa'i tawaf itu semuanya nggak boleh batal. Hadirin rahimakumullah, makanya tawaf itu nggak boleh batal. Ada cara-cara bagaimana Pak pada saat tawaf saya kok batal? Ada imam yang membolehkan. Caranya yaitu dengan cara menepuk debu yang ada di pundak kawannya, terus dengan tayammum seperti tadi sambil jalan. Sudah jalan terus umroh boleh. Jadi seakan-akan begitu ditempelkan langsung dengan tayammum berjalan umroh dilanjut. Itu hadirin rahimakumullah. Mengenai tentang manasik yang sementara ini tentang apa? Ini andaikan ada Ka'bahnya. Ini Ka'bah. Pojoknya Ka'bah. Ini nanti ada garis hijau. Ada garis hijau. Garis hijau adalah garis untuk mengawali orang mau tawaf. Orang mau tawaf pertama harus menghadap ke Hajar Aswad. Dari ini. Nah, pertama hadap dulu. Satu kali ini saja. Itu selanjutnya tidak usah. Jadi begini. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bukan 3 kali, tapi sekali toh. Jadi begitu sudah ada hijau, ada Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung gini lagi. Ka'bah harus selalu berada di sebelah kiri bahu jenengan. Tidak boleh gini. Jadi harus kiri. Begitu jalan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, terus sebelah kiri dan terus. Nah, ada bacaan yang harus diajarkan Nabi. Ka'bah itu ada namanya Hajar Aswad. Di
belakangnya ini pojoknya namanya rukun yamani. Di depan ini ada namanya apa? Pintu Ka'bah. Ya, kemudian di belakangnya ini ada Hijr Ismail. Nah, begitu jenengan lihat Hajar Aswad ini mengalami awalan doa ini tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Dari rukun yamani ini doanya lain. Setelah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah sampai di sini baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus setelah nyimpang dari situ lagi, nah Bismillahirrahmanirrahim kita harus begini. Yang begini tadi dari awal baca. Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Langsung jalan. Satu berputaran di satu, dua sampai lagi, 3 sampai 7 dianggap selesai. Itu namanya tawaf. Tawaf itu adalah mengutari Ka'bah selama 7 kali putaran. Itu namanya tawaf, bukan tawaf. Ya orang-orang bilang tawaf, tawaf itu artinya apa? Tawaf. Wal yatawafu bil baitil atiq. Tawaf mengitari baitil atiq. Tawaf keliling 7 kali itu namanya tawaf. Putaran Ka'bah. Nah, selama jenengan ikut yang namanya putaran Ka'bah ini, jangan sampai jamak Ka'bah. Dulu Ka'bah batal. Nanti jenengan melihat Ka'bah 1 meter dari Ka'bah ini, masya Allah, orangnya kelihatan dari jauh ini seperti tidak ada manusia. Tapi begitu dekat 1 meter, pun jamnya tidak bisa dengan. Karena apa? Ketelnya manusia. Jadi kalau nggak dibiak, baru sampai bisa duduk ini. Kalau enggak, misalkan banyak mati karena dari Ka'bah ini berdesak-desakan. Perempuan hati-hati. Kalau jenengan nggak diantar oleh suaminya atau mutawifnya, maka dia sudah masuk dalam Ka'bah. Tapi selama tawaf tidak boleh jamak Ka'bah, batal. Apa batalnya? Yang batal karena apa? Orang tawaf itu hukumnya ihram, nggak boleh kena wangi-wangian. Ka'bah ini setiap minggunya, setiap harinya selalu diberi minyak wangi oleh petugas sana. Minyak wangi namanya baru disemprotkan. Nah, jangan cuma ini berarti sampai pakai minyak wangi, batal tawafnya. Makanya jangan cuma pada apa Ka'bah. Kapan boleh jamak? Nanti setelah tawaf selesai, sa'i selesai, tahallul selesai, sampai sholat sendiri dari hotel. Ayo kita bareng, bulan-bulan kamu, sembahyang bareng, setelah sholat bareng bareng dulu seminggu. Tidak boleh, sudah ada rukun, ulang lagi. Jadi sholat tiap harinya sholat, tapi anda berkeinginan jamaah, silakan jamaah. Tapi pada saat tawaf jangan macam-macam dulu Ka'bah, karena membatalkan yang namanya tawaf. Selesai tawaf 7 kali. Selesai dengan tadi di sini itu 7, makanya langsung putar ke belakang, ada tempat namanya Maqam Ibrahim. Nah ini ada namanya satu kali, satu kali selesai. Ini ada garis panjang namanya melalui. Ini juga zaman saya rahimahullah, ini saya terangkan dulu. Setelah selesai putaran, jangan kalau bisa juga ke sini. Nah, sholat Ibrahim, Maqam Ibrahim, sholat 2 rakaat di sini. Ya, dari selesai dari sini Anda selesai tawaf langsung ke belakangnya Maqam Ibrahim. Sholatnya di belakang Maqam, jangan di depan. Di depan ini orang putar banyak. Kalau sini diinjak kepala sampai mati, meninggal di sini. Sholatnya di belakang.
Jadi di belakang makam Ibrahim, jangan di depannya. Setelah sholat 2 rakaat, rakaat pertama baca Fatihah, surat pertama dibaca Al-Kafirun, kemudian surat kedua Al-Fatihah yang dibaca Al-Ikhlas. Sholli sunat tawaf rakaatain lillahi ta'ala, sembahyang habis tawaf. Selesai ambil rahimahullah, nanti diajak dengan menuju ke sa'i. Di sini ini tidak boleh dijamah, juga tidak boleh sholat ke sini sampean. Karena apa? Ini namanya Hijr Ismail, kamari Nabi Ismail. Biar Ka'bah itu gedene lebih dari ini. Karena bangunannya kurang dana, diperkecil, makanya hukumnya Ka'bah itu sama dengan ini. Siapa yang sholat di sini, di lingkaran ini, sama dengan sholat di dalamnya Ka'bah. Nah ini nanti antri masuknya, tidak lewat sini, tapi lewat belakangnya sana. Ini namanya Hijr Ismail. Ini namanya talak mas. Ada pancoran mas, disebut mizab. Siapa yang berdoa di sini, kalau jangan bisa masuk di sini, berdoa ke Allah. Ya Allah, persis talak mas, minta ke Allah apa yang jenengan minta. Nak iswari talak mas ini dikabulkan oleh Allah. Banyak orang. Dan sini namanya multazam. Pintu Ka'bah dengan kata Rasul ada namanya multazam. Siapa yang ingin rumah tangganya bahagia berdoa di sini. Multazam ini. Ini namanya rukun Yamani. Pojoknya Ka'bah sebelah kiri. Ini rukun Yamani. Dijaga 70.000 malaikat. Tiap harinya malaikat menjaga di situ 70 malaikat mengamini siapa yang berdoa. Jadi ini gambar kayak waktu ini, tapi ada doa-doa yang mustajabah yang namanya dimizab, multazam, kata aswad, yang namanya rukun Yamani. Ini hadirin rahimakumullah. Ka'bah inilah batu. Makanya Allah bilang labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika. Aku penuhi panggilan ya Allah, tapi saya tidak menyekutukan. Artinya apa? Datang ke Ka'bah pun gak nyembah Ka'bah ya Allah. Ka'bah itu waktu biasa, buatan Rasulullah. Semuanya ini batu. Datang di Mekah juga batu, serba batu. Makanya la syarika lak, saya gak menyentuhkan kamu ya Allah, tapi saya datang hanya menujumu. Labbaik la syarika, tujuannya adalah tidak menyembah Allah. Menyembah Allah, tidak menyembah batu. Nah dari situ jenengan kalau sudah tahu ke Mekah, besar bahwa waktu tujuan itu menyembah waktu, bukan. Ternyata Allah bilang, Ja'alallahul Ka'batal Baital Haram qiyaman linnas. Aku jadikan Ka'bah sebagai hadapan umat Islam bila sholat. Bila ada negara di sebelah timurnya Ka'bah seperti Indonesia, maka sholatnya menghadap ke barat. Bila ada negara di sebelah baratnya Ka'bah, maka sholatnya menghadap ke timur. Bila ada sholat negara berada di utaranya Ka'bah, sholatnya menghadap ke selatan. Bila ada negara di sebelah selatannya Ka'bah, sholatnya menghadap ke utara. Ini tujuannya adalah sebagai lambang persatuan. Nah Ka'bah ini hadirin hadirat rahimakumullah, tengah-tengah bumi itu Ka'bah. Ditarik garis lurus ke atas, langit 7. Tercatat Allah membuat bangunan namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu apa? Bangunan besarnya semisal Ka'bah yang ditawafi oleh beribu-ribu malaikat. Setiap harinya malaikat 70.000 masuk ke Baitul Ma'mur. Kalau sudah masuk ke Baitul Ma'mur, nggak kembali lagi, ganti malaikat yang baru. Itu yang ada di persis kencangnya Ka'bah itu
rukun itu ada Baitul Ma'mur. Yang hari ini di bumi manusia yang putar Ka'bah, di langit yang putar malaikat. Hadirin rahimakumullah. Akeh orang iso nggone Ka'bah, Hajar Aswad itu perebutan. Gak semua orang bisa mencium Hajar Aswad ini. Tandingannya adalah mati. 2 meter, 1 meter dari Hajar Aswad, orang sudah berdesakan ingin mencium. Ya Allah, tandingannya adalah mati. Kalau saya dulu, maaf, di usia-usia masih 27, haji pertama kalau nggak salah, bisa mencium Hajar Aswad 6 kali, ingin 7 kali tidak bisa. Berarti 7 kali, terakhir itu saya pakai sorban hijau, ditaruh orang begini ke belakang. Akhirnya jangan mau nyerah. Karena punya sorban kebanggaan saya, setiap tahun saya bawa ke Mekah, saya pakai terus. Ternyata begitu 1 kali bisa, ke belakang lagi, 2 kali bisa, sampai nama maunya 7 kali. Kurang 1 kali, ternyata ini tadi sorban saya ditaruh ke belakang. Ya Allah, nah ini akhirnya saya nggak jadi ke sana. Mungkin Allah nggak ridhonya begitu, karena apa? Wong pisah naik gak iso, korban karena dewe mungkin ngono suara. Korban karena dewe. Nah, Hajar Aswad ini, hadirin rahimakumullah, kata Rasulullah, wallahu la yashhadannahu Allahu yawmal qiyamah yubsiru bima wa lisanun yantiqu ala man istalamahu bihaq. Hajar Aswad iku meneh dina kiamat iso metu mulute, metu cangkeme, iso bercakap-cakap, iso ngomong nang Allah. Ya Allah, saya dulu pernah dijamah orang ini. Ya Allah, saya dulu pernah dicium orang ini. Dilaporkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tandingannya Hajar Aswad semacam ini, potongannya semacam ini, tapi direbut orang sedunia. Tidak semua orang bisa sama-sama hajinya, sama-sama umrahnya, belum tentu bisa mencium Hajar Aswad. Mulai ini podo-podo, mulai ini popo. Nah ini setelah tawaf 7 kali putaran selesai, sekitar Ka'bah sudah tahu paham tempatnya, tempat-tempat mustajabah. Sekarang jangan diajak pergi ke Mas'ah. Ini Pak ya, namanya Hijr Ismail. Kamari Nabi Ismail bilang ini, Ka'bah itu yang gede. Sapa sing sembahyang jroning kene, hukume koyo sembahyang jroning Ka'bah. Nah ini hanya muat katakanlah 14 orang, 15 orang bergantian masuk sini besar-besaran. Kalau bisa sholat sunat 2 rakaat, cepat-cepatan langsung sekali doa bergantian. Kalau tidak pinjak orang, di sini. Ini namanya Hijr Ismail. Hadirin rahimakumullah. Selesai itu dengan diajak sholat ini. Setelah sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, disunahkan minum air zam-zam. Jadi ada air zam-zam, saya ambil minum dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ini air zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Air zam-zam itu dengan jangan sampai minum air yang di luar masjid, karena air yang di luar masjid itu bukan air zam-zam, tapi air PDAM Saudi Arabia. Makanya orang-orang kalau sudah minum sini pulang batuk, nggak bisa bicara, hati-hati. Air yang ada di tabung-tabung semacam ini jangan minum yang ada di dalamnya masjid. Setiap masjid ada minuman-minuman, dan di sini ada tekanannya nokul yang tidak dingin, yang asli, semuanya dingin kayak es. Ada yang tidak dingin ini asli zam-zam.
Nah di sana selama minum air zam-zam gunakan ilmu jenengan bahwa di zam-zam ini bawa botol yang kosong dari kamar hotel, kemudian sholat di bawah, begitu mau pulang dipenuhi lagi di hotel buat minuman tiap hari selama 12 hari, 13 hari minumnya zam-zam terus pada jenengan. Jadi digunakan botol yang kita berarti bawa ke sana untuk diminum. Syarat tadi setelah jenengan sholat 2 rakaat di makam Ibrahim terus minum air zam-zam, setelah itu diajak ke sa'i. Ya. Nah ini sa'i. Alhamdulillah. Intinya sa'i ini juga gitu bacaannya. Apakah saya harus bisa hafal? Enggak harus begitu masuk ke tempat sa'i. Memang ada doanya. Menghadap ke Ka'bah dulu. Abda'u bima bada'allahu bihi wa rasuluh. Abda'u bima bada'allahu bihi wa rasuluh. Dengan baris, itu menghadap ke sini, langsung sa'i. Jadi sa'i bacaannya apa? Inna safa wal marwata min sa'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bima, faman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Apakah harus hafal dah? Gak perlu bisa-bisanya alhamdulillah wa la ilaha illallah. Dari Bukit Safa ke Marwah ini kira-kira berapa meter? 406 meter ya. 406 meter. Dari Safa Marwah dihitung 1. Dari Safa ini coba. Safa Marwah 1. Ini dulu pertama kali. 1 2 3 4 5 6 7 dianggap selesai. Setelah selesai di sini dengan 7 kali putaran baru namanya tahallul. Apa tahallul itu? Memotong rambut ya. Nah, rambut dengan dipotong. Untuk potong rambut ini setelah 7 kali tadi putaran dari sa'i, rambut ini dipotong. Umpama bagi laki-laki kalau bisa, Rasulullah mengharapkan Allahumma khalidar wa khalidin, ya Allah beri ampunan bagi orang-orang yang cukur rambutnya, dicukur rambut lurus. Wanita tidak wajib, minimal 3 helai. Wanita betok-betok ini rambutnya. Nah, jadi bukan ngetok mukhrim bojone oleh utawa kancane sing wis tahallul tenan cukup dikurat itu boleh. Nah ini hadirin rahimakumullah, makanya setelah tahallul juga berdoa lagi menghadap Ka'bah. Setelah berdoa selesailah bahwa Anda menjalankan umroh. Jadi inti